Pas deh. Pas Kak. Gampang. Nah, kan ada tanda tangan ini, ada arti juga dulu Jaya. Aku naik ke pojok biar hidup tambah lama tambah naik. Oh, Jago. Terus jangan kau ribet-ribet ke tanda tangan di hidup kau ribet. Nah, jadi seluruh tanda tangan kami cak ini galau. Nur, trep. Ayahku Karim, Ka, trep. Kakak aku Gani, trep. Cak itu galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Tadi aku sudah jalan-jalan, sudah lihat, terus kita sudah ngobrol-ngobrol kan tentang kayak mana sih berdirinya pertama kali Rumah Songket Adis. Ternyata begitu banyaknya apa sih cobaan, terus juga ada apa sih namanya kegigihan yang sangat hakiki sampai perjuangannya sedemikian rupa. Ternyata yang foto-foto ini sama si Alvin ada yang kemana-mana dia ke luar negeri, itu ternyata butuh perjuangan yang tidak gampang. Apapun job kita, apapun yang kita rasakan sekarang pasti ada proses by proses untuk bisa kita mencapai seperti ini. Tidak seperti mie instan yang gampang dibikin Iya, gitu betul. kan. Semuanya ada proses by proses, ada cerita, ada histori yang pasti istilahnya menguras air mata, yang pasti menjadikan kita pelajaran untuk bisa lebih kuat lagi. Jadi istilahnya itu sekarang ini pun kita masih belajar. 12 tahun ini kalau seandainya usia anak itu kan masih nak remaja, lagi nak istilahnya itu baru nak baru nak dewasa, baru nak tumbuh. Nah di sini juga istilahnya itu PR kita itu bagaimana caranya untuk mempertahankan, untuk bisa konsisten, bukan cuma istilahnya usaha yang 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, yang kalau bisa istilahnya itu selamanya bisa bermanfaat untuk orang banyak ya pastinya. Istilahnya itu ya namanya usaha apapun kan gitu tuh kan, kalau seandainya kita bisa menebar atau memberi manfaat untuk orang sekitar itu kan itu yang paling baik, insya Allah bisa panjang. Betul. For information juga, Adis ini adalah anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. IWAPI. Alhamdulillah sudah tergabung di IWAPI dari mungkin waktu itu jadi dari zaman Bu Yus, dari zaman Bu Yus, IWAPI Sumsel. Sekarang juga kita tergabung dari IWAPI Kota, namanya kita jadi istilahnya jualan, segalanya dimasukin. Betul, nambah channel guys. Ada juga ikut namanya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, baik komunitas yang secara legal ataupun komunitas yang istilahnya arisan, komunitas ibu-ibu, PWC, semuanya kita ikuti untuk memperkenalkan diri dan juga untuk menyambung tali silaturahmi. Pasti kalau ke Palembang wajib datang ke Rumah Songket Adis. Wajib. Karena ini bisa jadi oleh-oleh. Pokoknya jangan takut. Agak di sini mahal-mahal segala macam, tidak. Kita ada dari harga 50.000 masker. Ada. Walaupun seandainya yang penting juga jenguk dulu. Masuklah dulu yuk, boleh. Cuma sayangnya yang kurang di sini tidak ada APD Songket. Itu sayang sekali. Jadi nggak ikut sama ini ya. Kayak mahal di harganya. Nah ini kan kami datang ke sini juga dalam rangka ada kita mau mengajukan. Ya sebelumnya kita menawarkan ini ya, menawarkan kerjasama penasihat hukum tetap kepada Adis. Ya, alhamdulillah sejauh ini sudah terjadi kesepakatan, tinggal nanti dituangkan dalam perjanjian. Jadi alhamdulillah insya Allah tertanggal hari ini Rumah Songket Adis sudah menjalin kerjasama dengan Pengacara Channel, dengan Ibu Septa, dengan Mas Welly. Sudah ada pelangnya. Dan hati-hati ya customer yang belum bayar. Enggak. Langsung somasi. Enggak. Itu cuma untuk istilahnya itu menjaga keamanan kita, keamanan kerahasiaan. Juga istilahnya itu namanya kalau punya pengacara pribadi atau kuasa hukum, insya Allah lebih aman, lebih tertata lagi manajemennya. Ya. Nah itu. Oke, nah sekarang kita mau menjelaskan, Welly nanti kita jelaskan di mana, Wel? Nah, untuk lebih santai, coba kita jenguk kantor kita di Pojok. Jadi jangan di sini kali ada customer nggak belanja. Oke. Yuk, ikut kami ke terus. atas ya. Assalamualaikum. Bagus lah. Sudah lah nyaman. Tidur kalau cek sini. Tadi
Kembali lagi ya kita di sini bareng Mbak Adis Uno ya. Hah? Pengusaha bukan? Masih keluarga Sandiaga. Oh iya. Mbak ini juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Songket ya, Iya, Mbak. sumber daya songket. Iya. Perkainan etnis. Iya benar. Jadi perlu diketahui pengacara channel sekarang menjadi mitra tetap dari Mbak Adisti sebagai ownernya Rumah Songket Adis ya, Adis ya. Rumah Songket Adis Group. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama penasihat hukum tetap, dan oleh karena itu sebelum kita bicara lebih lanjut tentang bagaimana bisa menjadi klien tetap, mengenai apa itu kerjasama penasihat hukum tetap, mungkin kita tanya dulu nih Mbak Adis, apa sih mungkin apa beranjak dari pengalaman atau memerlukan bantuan hukum, jasa hukum? Pengalamannya kayak mana sih? Jelas istilahnya tuh pertama waktu memutusin ini kok sudah 12 tahun baru nak pakai kuasa hukum tetap ya. Sebenarnya kan dari berbagai pengalaman yang diceritakan tadi otomatis kan banyak ada duka, ada apa. Kita pernah ada pengalaman yang istilahnya itu tentang baik dari intern kita maupun dari luar, seperti seandainya dari karyawan yang tidak mematuhi kontrak kerja walaupun kita ada perjanjian kerja. Ada juga karyawan istilahnya itu yang membocorkan kerahasiaan data atau sampai itu ada beberapa dari perjalanan saya. Kalau semua dikupas semua jadi istilahnya panjang kayak jadi buat sinetron guys. kita buat sinetron tersanjung 6 gitu. Jadi nah di situ akhirnya kita tuh sebenarnya sudah terpikir lama kayak itu. Nah tapi dan satu hal lagi, kadang kalau pergi ke tempat-tempat yang istilahnya itu bonafit ya, ke istilahnya tuh restoran atau apa, aku tuh gak lihat tuh terpampang ada tulisan, ada plat-plat yang warna-warna silver itu kan, pengacara ini, ih dah ngapo ya Rumah Songket Adis istilahnya itu. Alhamdulillah yang gosip-gosipnya katanya sudah lumayan terkenal. Memang sudah terkenal, bukan gosip lagi, sudah fakta ya. Tidak pakai itu. Nah tapi kemarin-kemarin pengen, sudah lama sebenarnya, sudah beberapa tahun yang lalu kan belum ketemu pengacara yang klik. Belum ketemu pengacara itu kan berbagai banyak macam. Aku tuh pengennya punya kuasa hukum itu yang seandainya aku ada, baik itu ada masalah atau tidak ada masalah, itu aku tuh menyampaikan sesuatunya itu tidak yang terlalu formal. Kita tuh bisa bercerita cak kawan. Akhirnya setelah cerita-cerita ternyata ketemulah Ibu Septa yang memang ternyata selain kawan, customer juga. Jadi pembayarannya bisa diganti dengan baju. Aku juga customernya dia di salonnya. Jadi kliknya di situ karena juga kadang sering curhat-curhatan kalau lagi ada masalah, sering DM apa gitu, dan jadi pengusaha pengacara pribadi kayak itu. Nah jadi kan kalau ada, bukan cuma mengenai karyawan, mungkin juga ada sebagai customer, mungkin juga bisa berkembang lagi untuk istilahnya itu kalaupun ada permasalahan apa, tapi amit-amit cabang bayi mudah-mudahan tidak ada permasalahan. Tapi setidaknya kita sebagai manusia kita itu harus berjaga ikhtiar setidaknya. Jadi jika ada terjadi masalah itu sudah siap gitu. Iya, benar. Jadi dalam menjalankan bidang usahanya itu masyarakat kadang mengalami masalah ya, permasalahan sengketa hukum baik yang datang dari internal perusahaan, badan usaha atau usaha, dan juga terkait juga pihak kedua atau pihak ketiga ya. Oleh karena itu memang jasa hukum tetap itu diperlukan ya. Tetap dalam hal kalau bisa ya nanyanya ke lawyer yang udah ada, nggak perlu pindah sini ya kan. Jadi udah jelas orangnya gitu. Dalam pengalaman kami yang lain, hal-hal demikian juga untuk menghindari upaya-upaya perbuatan melawan hukum seperti pungli ya, retribusi liar yang berasal dari oknum yang pribadi, golongan, atau bahkan ada institusi. Pernah ya, kami juga punya in-house restoran, itu kerap ada dari dinas tertentu yang setiap bulan itu mengalami juga yang katanya kalau nggak mau pajak restorannya sekian, kalau nggak mau ya udah bayar ke kami aja. Jadi tiap bulan dia datang pakai baju dinas. Tapi alhamdulillah saudara kita udah nggak terjadi lagi ya, banyak oknum-oknum yang demikian. Itu aja sih mungkin beberapa benefit ya dari punya
pengacara penasihat hukum tetap. Intinya guys, kalau sana ada masalah, kalau sudah ada pengacara pribadi, dia pengacara pribadi, pengacaranya yang turun tangan kayak gitu. Ya, Nah, intinya menjelaskan kayak ya, ngomong kalau ada masalah sudah ngomong sama pengacara. Iya, ini hal yang paling utama yang penting ya. Kalau misalnya ada gugatan atau tuntutan dari pihak lain tiba-tiba datang, maka klien bisa sedemikian rupa menolak untuk mengklarifikasi sebelum lawyernya datang. Oke. Panggil Nanyo. Ini kan istilahnya kita kan terkait, tapi ini perjanjiannya kan atas nama personal. Jadi pengacara channel ini juga mungkin melindungi kita juga, istilahnya ada kalau ada baik. permasalahan pribadi, Iya, betul. bukan cuma Ini terkait di perusahaan kan. Untuk ruang lingkup ruang pendampingan lingkupnya. pendampingan hukumnya kita bagi menjadi penasihatan hukum, litigasi dan secara non litigasi. Perlu diketahui bahwa jasa pendampingan ini berlaku bagi seluruh kepentingan hukum terkait dengan usaha dan juga pribadi daripada owner itu sendiri. Nah, Jadi benar-benar kalau bagus jadi owner itu. suatu hari ada sengketa dengan mantan, nah selalu bisa nanti Dengan mantan. pribadi itu ya. intinya kalau Bukan seandainya karyawan maksudnya. Jadi intinya jangan merasa takut mahal ya sama mau pakai pengacara pribadi harus mahal, enggak, semua bisa dibicarakan tergantung usahanya. Kalau usahanya Ya, udah semua. besar segini, kalau segini kayak gitu ya. Bisa disepakati. Betul, bisa Tapi disepakati. ini kan semacam menilai investasi. Iya betul. Kan? Ojeknya. Oke ya, nanti aku bacakan dulu sedikit ya. Jadi isi kontraknya itu adalah perjanjian kerjasama penasihat hukum tetap antara pengacara channel dan Rumah Songket Adis, yaitu Sabta Lingkungan SHMHN Partner Law Office. Nah, yang tentang di bawah ini nama Nyayu Nur Komaria Palembang sekian, dalam hal ini bertindak sebagai owner bidang usaha butik yang bernama Rumah Songket Adis, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama nah, maksudnya enggak usah disebutin galau ya. Oke, kalau liatin baik. Oke, Ini kan gampang. Nah, kan ada tanda tangan ini, ada arti juga dulu Jaya. Aku naik ke pucuk biar hidup tambah lama tambah naik. Oh, Jago. Terus Ah. jangan kau ribet-ribet ke tanda tangan di hidup kau ribet. Nah, jadi seluruh tanda tangan kami cak ini galau. Nur, trep, ayah aku Karim, trep, kakak aku Gani, trep, cak itu. kayak itu Tanda ya. tangan tuh ada arti. Kata dulu kan di kemudian ya. Masa ada? Namanya wong tua kan. Ini Iya, jadi istilahnya bener itu, ini, Bang. kita buat tanda tangan itu naik ke atas. Ngomongin kayak ke anak aku, katanya. puji tante kau, tante Adis. Jangan dibuat pecah urut. Jangan cak apa tuh beribet-ribetnya naga hidup kita banyak ribet cak itu nah. Inilah sudah ini pula melorot ke bawah. Oke, deal ya, sudah fix nanti paling ini ya aku untuk ini silakan pegang. Ini untuk Adis. Jelasin mungkin sudah ini tutup ya? Sudah mau tutup ya? Udah tutup dulu ya? Oke guys, terima kasih untuk Ibu Adis, owner dari Rumah Songket Adis sudah menerima kami ya. Menerima, ngajak cerita, Sudah ngasih makan, ngasih minum. Pokoknya terima kasih. Terakhir kami nak dikasih baju katanya guys. Potong tagihan per bulan. Total maksudnya. Oke, terima kasih Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Oke, dah.